Selamat pagi teman-teman. Hari ini semangat banget ya. Yang join udah banyak banget juga. Ada juga yang dari YouTube ya. Oke, di sesi kali ini, di hari kedua, aku ingin sedikit menyampaikan tentang effective communication dan interpersonal skill. Nah, mungkin teman-teman udah ada bayangan nih, apa itu efektif komunikasi atau interpersonal skill gitu ya. Kalau intrapersonal itu kan hubungan kita sama diri kita sendiri. Nah, kalau interpersonal adalah hubungan kita dengan orang lain. Yang tentunya keduanya antara intrapersonal dan interpersonal tetap harus dikembangkan ya dua-duanya. Oke, jadi kalau kita mau memulai tentang apa itu komunikasi, apa itu gunanya gitu ya. Banyak ya yang ditemui di luar sana, teman-teman itu cerdas loh, secara teknis tuh orangnya cerdas. Akademisnya bagus. Tapi kok tetap ada ya, tetap kesulitan ya di dalam berkarir. Masalahnya apa? Coba mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya, permasalahannya apa ya, kok aku sudah bagus di akademisnya, aku sudah hitungannya ini aku anak cerdas, kok tapi ketika berkarir kok aku kesulitan. Biasanya karena apa? Silahkan ditulis di kolom komentar. Itu memang ini ya, kalau kita membicarakan juga faktor-faktor penyebab kesulitan di dalam berkarir itu pasti akan banyak. Tapi salah satu yang mungkin bisa terlihat sekali adalah faktor komunikasi. Tidak adanya kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Dan di kehidupan sehari-hari juga, biasanya masalah itu bisa muncul karena kesalahan komunikasi. Muncul pertikaian karena miskomunikasi. Padahal kalau ada komunikasi yang baik, masalah itu bisa terselesaikan. Perseteruan bisa diperbaiki. Hubungan yang tadinya jelek bisa dipulihkan, gitu ya. Sedikit cerita juga sebelum kita masuk ke materi, rekan-rekan aku atau mungkin konseli aku itu ada yang beberapa cerita kalau hubungannya dengan orang tua nggak baik, hubungan sama pasangan itu buruk. Tapi setelah diruntut kok nggak ada masalah yang berarti ya sebenarnya. Tapi ternyata malah masalahnya sendiri adalah di komunikasi, gitu ya. Jadi komunikasi sendiri ini bukan hanya untuk keberhasilan kehidupan profesional kita, tapi juga bisa untuk keberhasilan kehidupan personal kita, gitu ya. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pasangan, dengan rekan-rekan, dengan teman-teman, dengan sahabat, gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat organisasi membangun brand yang besar, tapi kok komunikasinya di dalamnya nggak bagus ya. Kira-kira gimana ke depannya? Apakah akan baik-baik aja? Apakah bertahan lama? Apakah nggak ada konflik terus di dalamnya? Gitu ya. Komunikasi sendiri kalau bisa dibilang adalah rohnya organisasi sendiri. Misalnya juga teman-teman punya ide nih, ide kamu sama dengan idenya si Bunga misalnya. Kamu punya ide yang sama si Bunga. Caranya sama, bentuknya sama. Tapi kok yang keterima idenya si Bunga ya? Kadang kita langsung berpikiran, ini gara-gara yang milih pilih kasih nih. Gara-gara orang dalam nih. Kadang kita langsung berpikiran seperti itu. Padahal bisa aja loh teman-teman, ini gara-gara kita mengkomunikasikan kurang gitu. Mengkomunikasikan ide kita itu kurang. Jadi orang nggak tertarik. Kalau teman-teman punya potensi besar, punya ide-ide yang cemerlang, punya brand-brand yang bagus, tapi kalau tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, itu akan sayang banget. Makanya kita akan sedikit belajar ya tentang komunikasi. Bisa di next lagi.
Tadi sudah diperkenalkan ya sama Mbak Dania. Nama saya Agatha Ika Paskarista dan merupakan brand ambassador dari Top Karir Indonesia. Mungkin teman-teman kalau mau konsultasi langsung dengan aku juga bisa di menu di Top Karir, itu ada namanya Top Karir Clinic. Itu bisa langsung konsultasi ya. Oke, bisa juga follow Instagram saya di Atarisca dan TikTok juga. Bisa di next lagi. Apa itu komunikasi gitu ya? Komunikasi yang efektif itu yang seperti apa gitu? Komunikasi yang efektif itu berarti komunikatornya dan komunikannya itu sama-sama memiliki pengertian gitu. Pengertiannya sama nih, nggak ada yang miss gitu ya tentang suatu pesan. Kedua belah pihak yang berkomunikasi itu sama-sama ngerti apa sih di dalam pesan yang disampaikan gitu ya. Dan menurut Stewart, ini salah satu pakar komunikasi yang efektif itu biasanya di dalamnya ada pengertian. Terus, bisa meningkatkan hubungan sosial yang baik. Meningkatkan kesenangan, gitu ya. Terus yang selanjutnya mempengaruhi sikap dan menimbulkan suatu tindakan. Ini adalah pengertiannya dari komunikasi yang efektif. Jadi di dalamnya ada aspek ada menimbulkan hubungan yang baik nih sama orang. Ini aspek dari intrapersonal ya, dan bisa mempengaruhi sikap dan menimbulkan suatu tindakan, gitu ya. Nah biasanya kita itu kalau menyampaikan ide ke orang lain, kita ngerasa wah udah bagus banget nih ideku. Tapi ketika kita menyampaikan ke orang lain, kok ternyata pengertiannya beda ya. Kok ternyata apa persepsiku sama dia beda ya. Nah, ini biasanya di sini bisa menimbulkan benih-benih konflik ya, benih-benih masalah, benih-benih miskomunikasi. Lalu yang namanya interpersonal skill sendiri, apa itu? Interpersonal skill tadi sudah sedikit saya bahas bahwa ini adalah skill kita berhubungan dengan orang lain, gitu ya. Kalau intra itu kita dengan diri sendiri, kalau inter itu kita dengan orang lain. Dan interpersonal skill adalah salah satu faktor penting bagi keberhasilan seseorang dalam kehidupannya. Tentu juga dalam kehidupan profesional maupun personal. Ya. Dan interpersonal skill adalah kemampuan seseorang untuk melakukan komunikasi yang efektif. Jadi antara interpersonal skill dan komunikasi yang efektif ini saling berhubungan. Untuk kita punya skill interpersonal yang baik, ya di dalamnya harus ada skill kita untuk berkomunikasi secara efektif, gitu ya. Dan interpersonal skill adalah kemampuan juga untuk kita menjalin hubungan dengan orang lain secara efektif, gitu ya. Kalau hubungan secara efektif itu gimana ya? Yang nggak toksik, yang bermanfaat, yang berguna, yang saling support, gitu ya. Kalau kita istilah awamnya seperti itu, yang di dalamnya juga memang pasti ada konflik ya. Kalau kita berhubungan sama orang lain pasti ada konflik. Tapi bagaimana cara pemecahannya, bagaimana kita menyelesaikan bareng-bareng, itu adalah poinnya, gitu ya. Kalau hubungan kok nggak ada konflik, malah kadang aneh ya, kok nggak ada masalah sama sekali gitu. Sama kayak hubungan sama pacar gitu ya, sama pasangan sama suami. Kalau nggak ada masalah, kok nggak ada dinamikanya ya gitu. Malah harus dipertanyakan kok nggak pernah ada masalah gitu ya. Kalau dari sisi psikologi seperti itu. Jadi itu ya tadi kita sudah bahas apa itu definisi dari komunikasi efektif dan interpersonal skill. Bisa di next lagi. Jadi kalau kita bilang komunikasi efektif itu ternyata bermanfaat ya, karena mengurangi konflik kita dengan orang lain, meningkatkan keterlibatan kita, dan menciptakan hubungan yang baik. Meningkatkan tim juga yang produktif. Kalau tim di dalamnya kok nggak ada komunikasi yang baik, apakah bisa produktif? Oke, produktif sih. Tapi apakah bisa lebih produktif daripada tim yang komunikasinya bagus? Gitu?
Dan komunikasi yang efektif itu nggak sekedar mampu menyampaikan informasi atau ide dengan akurat, dengan kata-kata yang ringkas, serta sederhana, namun juga mengarahkan kemampuan berempati, ini digarisbawahi, berempati, dan ketajaman mengenali hal-hal yang sudah diketahui, ataupun hal-hal yang baru. Ya. Dan juga mengerti emosi orang lain, mengerti emosi diri sendiri gitu ya. Ini di dalamnya ternyata ada aspek kecerdasan emosional juga ya gitu. Kecerdasan emosional itu salah satunya adalah kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri dan mengenali emosi orang lain gitu ya. Agar apa? Terjalin hubungan yang baik juga. Ini aspeknya dari kecerdasan emosional. Lalu manfaat interpersonal skill. Yang pertama, berkomunikasi dengan efektif. Nah, ini di sini ya. Saling berhubungannya di sini. Lalu peluang yang lebih luas. Meningkatkan kredibilitas dan kepuasan, terus juga keterbukaan akan menciptakan kepercayaan gitu ya. Kalau kita mau berhubungan sama orang lain itu harus ada kepercayaan dulu. Kamu mau hubungan sama si A, mau di dalamnya ada hubungan yang baik. Tapi kamu susah percaya sama dia. Apakah bisa hubungannya terjalin dengan baik? Apakah kita tidak malahan mengeluarkan asumsi-asumsi aja yang kadang juga nggak benar tentang dia karena kita nggak ada kepercayaan ke dia. Begitu juga di organisasi. Begitu juga di tim kalian. Misal pertemanan aja deh, yang contoh simpelnya. Pertemanan kalian di keluarga. Kalau nggak ada trust, gimana? Gitu ya. Terus membina hubungan pribadi yang lebih terjalin dengan baik. Yang lainnya bisa dilihat di sini. Oke, bisa di next. Banyak manfaatnya ya daripada dampaknya. Tapi dampaknya apa aja nanti kita bahas juga. Kalau kita nggak ada kemampuan ini, apa aja ya dampaknya? Bisa di next lagi. Oke, kalau kita nggak komunikasi secara efektif, apa ya dampaknya? Yang pertama, salah pengertian hingga menyebabkan salah respon. Simpelnya, komunikasi salah nih sama pasangan. Komunikasi salah nih sama rekan-rekan kamu di kantor. Ini benih-benih masalah itu sendiri. Nah, kalau sudah salah pengertian, biasanya responnya nggak sesuai sama apa yang kita harapkan. Gitu. Sama kamu dengan pasanganmu. Kamu pengennya mengkomunikasikan, aku nih sedih loh gara-gara kamu. Gitu. Tapi karena kita salah mengkomunikasikan, pacar kita menganggap, oh ini orang kok nggak menghargai aku ya. Kita berharapnya dia jadi pengertian. Tapi karena dia malah mengira kita itu kok kayak gini, kok orangnya seperti ini, responnya apa? Responnya pasangan bisa lebih nyebelin dari sebelumnya, gitu ya, karena kita tidak bisa menyampaikan apa emosi kita, apa yang dirasakan, gitu ya. Karena kalau kita komunikasi yang efektif itu juga bisa mengkomunikasikan emosi kita. Interpersonal skill itu juga kita bisa mengkomunikasikan emosi kita, gitu ya. Yang kedua, bisa salah paham, menimbulkan konflik. Ini sudah jelas banget ya. Mau di bidang apapun, bidang personal, profesional, kalau ada salah paham, ya pasti akan ada konflik. Terus merasa nggak dimengerti. Ini tadi contohnya kalau di pasangan gitu. Merasa nggak dimengerti karena ini pacarku tuh baik, tapi kok kayak gini ya? Aku jadi ngerasa nggak dimengerti sama dia, ngerasa dicuek-cuekin aja gitu. Padahal karena mungkin pasanganmu susah komunikasinya, gitu ya. Susah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan kamu. Lalu juga muncul perasaan dianggap sepele. Tadi sudah ada contohnya juga. Oh, kok ini orang ngerendahin aku ya? Kok ini kayaknya kok ada tendensi pengennya bikin aku down ya? Atau muncul perasaan sok
sok gitu ya, kebalikannya dari dianggap sepele. Selanjutnya, salah satu jadi dominan, yang lainnya nggak berkesempatan untuk berbicara. Kamu dengan rekan kerja kamu, atau dalam kelompok lah, misal teman-teman masih kuliah, dalam kelompok tugas gitu. Nanti ada satu yang dominan, ada yang enggak. Terus tidak mendapatkan solusi, menimbulkan praduga, dan menghambat kita untuk berpikir jernih. Oke, bisa di next lagi. Lalu apa aja sih sebenarnya kalau kita mau berkomunikasi secara efektif, itu di dalamnya harus apa aja, ada apa aja gitu. Indikatornya apa aja. Yang pertama ada sumber. Sumbernya nih seperti apa? Sumber yang akan kamu komunikasikan itu seperti apa gitu. Atau dari kamu sendiri. Kalau sumber itu berarti adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Dari kamunya, dari kamu sendiri, dari komunikatornya itu bagaimana? Ya. Komunikasinya seperti apa? Apakah ini komunikasi antara bawahan dengan atasan? Apakah komunikasi antara pegawai dengan customer? Atau komunikasi pegawai dengan pegawai? Ini kalau sumber di sini ya. Atau source itu. Yang kedua adalah isi pesan atau konten. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada penerima pesannya? Apa yang mau disampaikan? Dari si sumbernya, dari si komunikatornya. Dan biasanya ini merupakan seperangkat pesan bisa secara verbal maupun non-verbal ya. Mewakili perasaan, nilai, gagasan, ide, maksud kamu, maksudnya apa, mau menyampaikan apa. Dan ada 3 komponen pesan, yaitu ada makna, simbol, dan untuk menyampaikan makna itu ada bentuk juga, bentuk dari pesannya itu seperti apa. Mungkin ada teman-teman dari komunikasi di sini bisa ini juga ya, udah paham sekali ya dengan seperti ini. Lalu medianya apa? Medianya kamu untuk mengkomunikasikan itu apa? Sekarang kayaknya kalau komunikasi kita lebih banyak lewat online ya teman-teman, lewat WA, lewat Zoom seperti itu. Ini juga di dalamnya adalah indikator dari komunikasi. Lalu receiver, siapa penerimanya? Siapa yang menjadi penerima dari pesan kamu? Penerima dari si sumber, dari si source, dari si komunikator. Itu siapa? Yang selanjutnya ada format. Formatnya bisa verbal, non-verbal. Lalu ketepatan waktu. Kapan? Timingnya kamu mengkomunikasikannya itu kapan? Oke, bisa di next lagi. Gak lama-lama kita masuk aja ya teman-teman tadi untuk pembukanya. Kita masuk ke cara mengembangkan komunikasi yang efektif. Oke, mengembangkan komunikasi yang efektif. Karena kalau aku lihat banyak sekali teman-teman muda, teman-teman yang baru lulus, fresh graduate, atau masih kuliah, itu kadang cerita. Kak, aku tuh nggak pede kalau ngomong di depan orang. Kak, aku tuh nggak pinter kalau komunikasi. Gitu. Atau ada juga yang tanya, Kak, kalau masuk ke psikologi, butuh nggak ya kemampuan untuk komunikasi? Gitu. Menurutku, kalau untuk kemampuan komunikasi ya jelas nggak cuma di psikologi, tapi di semua bidang gitu ya. Semua bidang karena ini adalah skill. Skill untuk apa? Untuk membuat kamu selangkah lebih maju. Selangkah lebih gede peluangnya. Gitu. Caranya gimana? Untuk teman-teman bisa latihan mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah observe. Teman-teman harus meningkatkan skill untuk observasi gitu ya. Meningkatkan kemampuan kita untuk melihat sekitar. Artinya teman-teman perlu memperhatikan bagaimana cara berkomunikasi yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Misalnya, teman-teman ada yang dari suku tertentu. Ini kan beberapa dari kita juga pasti akan ada perbedaan ya dalam tone kita berbicara dengan orang lain
tiap-tiap suku akan berbeda, tiap-tiap daerah berbeda, atau tiap-tiap keluarga, tiap-tiap individu berbeda. Kita baru masuk ke suku tertentu yang ternyata kok cara bicaranya seperti ini. Gitu. Kaget. Aduh, ini orang marah-marah ya sama aku. Kok kayaknya aku salah terus gitu. Padahal bisa jadi memang mereka itu maksudnya nggak marah gitu. Tapi memang seperti itu gaya bicaranya, nadanya, tone-nya gitu. Tapi ya sebaiknya untuk kitanya juga harus ngerti bahwa ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Dan kalau sudah di ranah profesional, ya yang dari suku tertentu ya juga harus belajar. Jadi keduanya harus belajar gitu ya. Kita harus tahu, kita harus observasi ini tuh kita sedang di mana. Bagaimana menyampaikannya. Karena pasti ada perbedaan. Dan dengan kita tahu cara orang lain berkomunikasi, maka wawasan kita untuk berkomunikasi secara efektif, secara baru, secara lebih baik, itu bisa juga meningkat. Ya, kita juga harus membuka wawasan kita bahwa orang tuh pasti akan berbeda-beda. Gitu. Kitanya juga jangan langsung mengartikan gitu aja, oh ini orang pakai nada kayak gini marah. Karena pasti akan berbeda-beda. Oh ini orang pakai nadanya kok halus. Wah ini nggak bener-bener nih. Karena ada beberapa orang yang seperti itu, memang nadanya tinggi, memang nadanya halus gitu. Bukan berarti mereka marah-marah atau mereka nggak antusias. Yang selanjutnya adalah belajar untuk mendengarkan. Ini penting sekali menjadi pendengar yang baik. Nggak cuma untuk komunikasi yang secara efektif, tapi untuk meningkatkan empati kamu, meningkatkan interpersonal skill kamu juga. Gitu ya. Bayangkan kalau kita itu sedang ngobrol sama orang lain. Kita coba mendengarkan. Kita coba untuk beberapa menit dulu di awal kita dengarkan baik-baik. Nggak buru-buru untuk kasih solusi. Nggak buru-buru untuk menilai atau ngejudge dia. Gitu. Kadang kan kita punya tendensi untuk cepetan menilai sesuatu. Cepetan ngasih solusi. Ini orang cerita ke aku berarti ngasih solusi, pengen aku kasih solusi nih. Padahal nggak seperti itu. Biasanya orang itu pengennya didengar duluan, ya, pengennya didengar sepenuhnya oleh orang lain. Dan ini akan meningkatkan apa? Meningkatkan rasa kepercayaan juga. Jadi latihannya itu bisa kalau ngobrol sama pasangan, ngobrol sama orang tua, orang terdekat, coba kita untuk fokuskan 3 menit dulu mendengarkan dia. Didengarkan dulu. Kalau nggak minta solusi, ya jangan buru-buru kasih solusi. Gitu ya. Yang selanjutnya, read. Harus latihan banyak baca. Gitu ya. Meningkatkan komunikasi efektif, ya harus banyak baca juga. Gitu. Karena kita harus menggali pengetahuan juga. Karena dengan rajin baca, juga teman-teman bisa tahu nih sekitaran yang terjadi di sekitar apa, info-info baru apa nih, berita-berita baru apa nih gitu. Sehingga kalau tiba-tiba ada orang di bidangnya, terus kita harus ngobrol nih tiba-tiba sama dia. Aduh, aku nggak ngerti berita apa-apa. Ini kan malah menimbulkan kesempatan kita berkurang ya. Makanya kita juga harus rajin baca, update terus. Ajak diri kita itu untuk develop terus, untuk belajar terus gitu ya. Dan berlatih itu kunci, pastinya kunci itu adalah berlatih. Nggak bisa tiba-tiba kita bisa berkomunikasi secara efektif tanpa latihan gitu ya. Terus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kalau kamu merasa punya teman yang suportif, ya dijaga hubungannya sama dia. Ya dijaga komunikasinya sama dia. Karena ini juga bisa membantu kamu mengembangkan komunikasi yang efektif. Kalau punya teman yang toksik, apakah bisa membantu kamu mengembangkan komunikasi yang efektif? Gitu? Enggak kan? Malah kita pengennya pergi terus ya, atau malah pengennya debat terus sama dia, atau marah-marahan terus. Makanya kalau kita punya teman yang suportif, ya jalin hubungan yang baik dengan dia. Teman yang suportif harus dijaga. Yang selanjutnya berlatih untuk berbicara santai.
Gimana caranya? Coba latihan di depan cermin untuk ngobrol. Oh, aku tuh kalau ngomong santai tuh enaknya kalau posisiku seperti ini. Oh, aku kalau ngomong santai ini bagusnya kalau seperti ini. Kita juga harus ada kemampuan observasi diri kita sendiri, gitu ya. Lalu melatih bahasa tubuh, ini yang penting banget. Karena nanti akan aku bahas juga melatih bahasa tubuh, gitu ya. Dan selanjutnya write down, tuliskan yang misalnya kamu, oh besok harus presentasi nih, presentasi di depan atasan. Besok harus presentasi di kelas. Kalau mau tulisan kamu lebih terarah, apa yang kamu sampaikan lebih terarah, dari sekarang mulailah untuk latihan menuliskan apa-apa aja yang mau kamu bicarakan. Poin-poinnya apa aja. Atau kalau enggak, ditulis aja semua, terus setelah kamu baca lagi, kata-kata mana, kalimat-kalimat mana yang enggak perlu, itu mulai kamu coret-coret. Ini bisa jadi latihan juga ya. Dan waktu saya untuk sertifikasi public speaker, bukan langsung disuruh bicara nih teman-teman, bukan langsung disuruh praktek untuk bicara, enggak. Prakteknya adalah nulis dulu, naskah dulu gitu. Yang dicek adalah tulisan kita. Kok bisa ya gitu ya? Ternyata di sinilah poinnya. Untuk mengembangkan komunikasi yang efektif, ya kita harus belajar untuk nulis juga. Merangkai kata-kata seperti itu. Nah tadi, untuk kita itu bahasa tubuh ternyata penting juga ya. Gitu. Tadi sudah aku bahas sedikit bahwa komunikasi itu ada verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu ada lisan, tulisan. Kalau non-verbal itu ada nada suara, bahasa tubuh. Dan kalau kita bilang, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, komunikasi 3V. Di dalamnya ada verbal, vokal, dan visual. Dan ternyata menurut penelitian, dari 3 ini, yang paling besar adalah visual. Secara yang dilihat dengan penglihatan itu 55%. Verbalnya hanya 7%. Vokalnya 38%. Ya. Nada bicara berarti berpengaruh banget nih. Bahasa tubuhnya lebih berpengaruh banget nih daripada konten isinya. Kok gitu ya? Nah, memang seperti itu gitu teman-teman. Biasanya kalau kita punya isi konten yang baik, tapi secara visual kita menyampaikannya kurang, orang-orang tuh kadang nggak masuk ke memori mereka, ya. Kadang nggak masuk ke otak mereka gitu. Apa sih yang disampaikan itu? Karena bermulainya dari visual dulu. Nah, kalau verbal yang baik itu yang gimana, Kak? Yang pertama, artikulasinya jelas, tidak mengandung makna ganda, mudah dipahami orang lain, sederhana tapi nggak berbelit-belit, dan nanti menimbulkan apa? Oh, sesuai harapan dan dampaknya bisa positif. Dan itu tadi, melatih bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu nggak cuma kita harus gimana kedip, harus gimana tangannya harus seperti ini, nggak. Banyak sekali ya contohnya. Misalnya teman-teman pergi ke interview, gitu, tempat interview. Bahasa tubuh itu harus dari rumah kita berangkat, masuk ke tempat kita interview harus kita jaga. Gitu ya. Maupun kita baru duduk aja nih, duduk di depan ruangan tempat kita interview. Cara duduk kita juga harus diperhatikan. Duduk yang tegap, pandangannya ke depan, senyumnya jangan lupa. Senyum ke satpam, senyum ke interviewee yang lain gitu ya. Jangan lupa senyumnya. Jangan lupa mata, posisi duduk, senyumnya. Ini paling simpel yang teman-teman bisa latih sejak sekarang. Gitu ya. Terus misalnya teman-teman mau mendengarkan seseorang. Latihlah untuk mendengarkan secara terbuka. Jangan tangannya dilipat terus kita gini. Itu adalah tanda-tanda kalau kita, ini orang pasti ngerasanya
ini orang kok males sih dengerin aku gitu. Apalagi pas kita interview, jangan sampai kok duduknya seperti ini gitu. Condong sedikit ke depan, seperti memperhatikan, senyum sedikit gitu ya. Ini bisa dilatih. Banyak sekali latihan-latihan di luar sana untuk melatih bahasa tubuh kita. Karena diingat visual itu yang pertama, gitu ya. Dan harus disesuaikan juga, menyeimbangkan antara bahasa tubuh dengan kata-kata yang diucapkan. Gitu. Jangan sampai apa yang Anda ucapkan, teman-teman ucapkan itu terlihat seperti suatu kebohongan. Ya, ini juga semuanya bisa dilatih. Dan bahasa tubuh itu juga merupakan salah satu penilaian terhadap kemampuan komunikasi kita dengan orang lain. Karena paling gampang dilihat gitu. Kalau dibilang manusia itu manusia visual, ya seperti itulah. Sadly memang seperti itulah gitu. Sampai sekarang masih seperti itu. Nah, sebab itu kita ya harus mau ya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Berlatih bahasa tubuh dengan baik, memperbaiki penampilan teman-teman gitu. Perbaiki penampilan tuh bukan terus kok kamu menjadi orang lain gitu ya. Tapi bagaimana yang ternyaman buat kamu, gimana nyaman, tetap oke, tetap profesional, itu kita harus seimbangkan. Seimbangkan juga dengan value kamu. Penampilan dari sekarang harus juga kita mulai cek-cek ya, ini yang sesuai sama value aku apa. Tuh. Karena itu tadi, personal style itu juga merupakan personal branding dari sekarang, karena ini sudah mau masuk ke dunia kerja, ya dipersiapkan. Silahkan dipersiapkan. Oke, bisa di next lagi. Lalu kompetensi apa aja sih yang harus kita perhatikan kalau kita mau punya komunikasi yang lebih bermakna? Yang pertama harus sopan. Sopan, tahu audiensnya siapa yang diajak bicara. Tadi sudah saya sebut sedikit tentang apakah kamu berbicara dengan atasan, dengan customer, dengan bawahan, atau dengan teman sebaya kamu, teman yang selevel dengan kamu. Ini pasti akan berbeda-beda. Gitu ya. Mungkin untuk dari atasan ke karyawan akan lebih mudah. Tapi biasanya yang susah dari karyawan ke atasan. Gitu ya, yang harus lebih kita perhatikan. Lalu komplit. Komplit itu berarti 5W. Siapanya, kapan, di mana, apa, dan kenapa. Dan kontrol dan kalem. Kita harus kontrol. Tadi kalau sudah latihan bahasa tubuh, ya berarti kita harus latihan untuk mengkontrol bahasa tubuh kita. Ya. Langkahnya, langkah jalan kita, nada bicara kita juga mulai kita perhatikan. Yang selanjutnya harus benar, dapat dipercaya. Info yang kamu sampaikan ke orang lain, pesannya harus dapat dipercaya dan akurat. Ya. Dan konkret, to the point. Jangan buang-buang waktu. Ini lebih untuk komunikasi yang, ini ya teman-teman, sekarang ini kan era society 5.0. Kita komunikasinya harus juga lihatlah kaidah-kaidah yang sekarang gitu. Komunikasinya kalau misalnya aku ngobrol sama orang, minta bantuan atau mau ngajak kerjasama, DM gitu, DM Instagramnya, gimana nih bahasanya? Aku mau nih, bukan mau bernetwork sama orang lain, sama orang yang kerja di perusahaan ini. Tapi bagaimana teman-teman menyampaikan? Jangan sampai teman-teman wasting time. Ngomongnya banyak, tapi poinnya yang mau disampaikan itu apa? Kadang orang kalau udah baca terlalu banyak, nggak nemu-nemu poinnya, jadi malas untuk balas gitu ya. Atau misal di LinkedIn juga. Silahkan sampaikan yang to the point. To the point tapi tetap sopan. Lihat yang lainnya juga. Ya harus komplit juga. Lalu ringkas dan clear. No repeat. Teman-teman yang biasa untuk double text itu juga harus dikurangi mulai sekarang. Double text itu misalnya kamu chat ke orang lain, "Hai,
Hai, kok nggak dibales nih? Kita chat lagi, halo, kok nggak dibales sih? Sombong amat, itu udah double texting ya. Pasti orang yang kita gituin akan sebel. Teman-teman, ini bisa merusak hubungan kamu dengan orang lain. Makanya jangan sampai kita sudah di era seperti ini, jangan double text lagi. Jauhi panjang lebar dan ngomel. Bisa di next lagi. Dan interpersonal skill tadi sudah kita bahas bahwa di dalamnya juga ada komunikasi yang efektif. Lalu apa aja kemampuan-kemampuan interpersonal skill yang bisa menunjang profesionalisme kerja kalian? Yang pertama, manajemen konflik, mendengarkan, penyelesaian konflik, komunikasi, berpikir kreatif, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Di dalamnya ada empati juga, ada tanggung jawab. Networking, gitu ya. Bisa dimulai dari kita belajar untuk komunikasi yang efektif. Ini kita bisa meningkatkan skill kita juga dalam networking dengan orang lain. Dan ini pasti akan dibutuhkan sekali ya, networking ketika kita masuk ke dunia kerja. Dan masih banyak yang lainnya bisa dibaca oleh teman-teman. Bisa di next lagi. Oke, apakah macet? Aturannya kalau mau komunikasi gimana ya, Kak? Gitu. Biasanya sering banyak yang nanya seperti ini. Yang pertama adalah smile. Smile dulu. Smile ini bisa buat personal branding kamu lebih baik. Tapi kalau sekarang ya personal brandingnya kan biasanya karena keadaannya seperti ini ya online ya online. Kalau online ya senyumnya gimana berarti? Senyumnya ketika kamu menyampaikan presentasi, ketika kamu foto buat selfie kamu itu mulai sekarang coba banyakin senyumnya. Atau Zoom. Kalau misalnya personal branding juga harusnya nggak cuma online ya teman-teman. Offline juga sangat perlu. Kan lucu, kalau kamu punya personal branding yang bagus di online, pas ketemu secara offline sama tiba-tiba ketemu di mall nih, kok ini kalau di sosial media tuh kayaknya orangnya ramah ya, tapi kok aslinya kayak gini, cuek bebek, cemberut terus gitu. Jadi personal branding sebaiknya keduanya, biar apa? Biar nggak kayak pencitraan aja. Oke. Yang selanjutnya apresiasi. Kita harus mengapresiasi orang lain dengan berbagai macam cara. Contohnya mendengarkan tanpa menyela, menghargai pemberian orang lain, mengapresiasi kalau orang lain, sahabatmu misalnya, punya achievement tertentu, atau bahkan stranger. Aku bilang ini adalah suatu hal yang baik ya, ketika kita bisa mengapresiasi orang lain, menguatkan orang lain. Karena secara tidak langsung kita menguatkan diri kita sendiri. Lalu yang selanjutnya perhatian. Kita mengamati, mencermati kebutuhan orang lain. Apa ya yang kira-kira membuat perasaan mereka senang, sedih, dan misalnya ada orang lain mengalami kesulitan, ya kasihlah bantuan. Gitu ya. Ini juga akan meningkatkan networking kamu. Misal kamu punya teman yang ada bisnis, kamu menawarkan bantuan, menawarkan saran, pasti akan terjalin hubungan yang baik. Wah ini orang kok sering ini ya bantu di bisnisku. Nanti ketika kamu punya bisnis bisa saja dibantu, gitu ya. Walaupun kita nggak harus selalu minta seperti itu ya. Oh berarti akan dibantu juga. Yang pasti di dalam kehidupan profesional, networking ini sangat penting sekali. Kita harus menjaga hubungan-hubungan dengan orang-orang di sekitar kita atau di dunia profesional di bidang yang sedang kita geluti sekarang, mulai sekarang itu bagus sekali. Teman-teman misalnya nggak pernah coba cek sosial medianya atau nggak pernah menggunakan sosial medianya sebaik mungkin, sekarang cobalah untuk memperbaiki semuanya. Ya.
udah era seperti ini. Era seperti ini tuh artinya apa yang kamu tampilkan di sosial mediamu, ya itulah kamu. Gitu ya. Bahkan HRD mungkin akan tanya, boleh tahu sosial medianya apa, Instagramnya apa, TikToknya apa, gitu. Kan kalau kita nggak menyiapkan akan sayang sekali. Ya. Lalu yang selanjutnya berkomunikasi yang baik, menjadi komunikator yang positif. Ini bisa meningkatkan, membangkitkan semangat orang lain. Dan sebagai gantinya itu tadi networking, bisa didekati sama orang lain. Selain itu, komunikasi yang efektif dan baik itu mempermudah menyampaikan permasalahannya apa, solusinya bagaimana. Ya. Lalu mediator yang baik. Dan mediator yang baik itu berarti berawal dari komunikasi yang baik juga, komunikasi yang positif juga. Kalau ada permasalahan, ada konflik, itu jangan lihat dari satu sisi aja, tapi dari berbagai sisi. Kalau ada dua orang, ya lihat dari keduanya, gitu ya. Karena kalau kita cuma berat di sebelah, biasanya penilaian kita atau keputusan kita itu cuma berat di sebelah ya, akhirnya akan bisa merugikan beberapa pihak. Yang selanjutnya tadi berempati. Berempati kok kayaknya disebut terus ya. Dan kalau kita meningkatkan skill kita berempati, itu juga kita meningkatkan kecerdasan emosional kita. Ya. Antara komunikasi yang baik, interpersonal skill, ini semua juga ada di dalamnya kecerdasan emosional yang tinggi. Dan kecerdasan emosional itu bisa kita tingkatkan dari hal-hal ini tadi yang kecil-kecil yang aku sampaikan ke teman-teman juga. Lalu untuk ini ya, jangan sampai mengkritik atau meremehkan orang lain. Lalu juga bekerja sama dengan baik. Karena kalau di dalam tim, di dalam komunikasi, di dalam interpersonal skill, itu di dalamnya ada bekerja sama. Bekerja sama dengan orang lain. Dan dengan baik. Jangan banyak ngeluh ya. Yang di sosial medianya masih suka ngeluh-ngeluh, silahkan dikurangi dari sekarang. Ngeluh boleh, tapi keluhannya ya jangan terlalu berlebihan ya. Dan kalau bisa, keluhannya jangan sampai memberikan energi negatif ke orang lain. Jangan sampai kita jadi yang toksik gitu ya. Nanti orang jadinya nggak kasihan, tapi malah nggak simpati sama kamu jadinya. Gitu. Lalu jadilah penghibur. Nggak ada salahnya kita menjadi penghibur ketika ada di suatu perbincangan misalnya. Kalau kita mencoba untuk jadi humoris, itu bisa meningkatkan kesuksesan komunikasi kita. Selain itu, orang juga akan menganggap kalau kita tuh sepertinya orang yang mudah, orang yang terbuka, karena humoris, karena lucu gitu ya. Jadi nggak kelihatan kayak tertutup. Biasanya orang kalau mau ngajak bisnis, itu dengan orang yang terlihat terbuka. Ya, kalau sama yang tertutup, takut ada apa ini ntar di dalam-dalamnya. Gitu. Oke, bisa di next lagi. Oke, ternyata sudah selesai ya teman-teman untuk materinya. Mungkin habis ini bisa dilanjutkan dengan kita Q&A. Gitu. Pokoknya teman-teman silahkan dirinya itu diajak untuk develop terus, tingkatkan semuanya. Nggak cuma komunikasi, nggak cuma interpersonal skill, tapi semuanya. Karena ini sudah masuk ke dunia karir. Dunia yang kalau kita bilang dunia karir berarti udah masuk ke masa-masa dewasa gitu ya. Kita sudah meninggalkan masa-masa remaja. Dan tantangannya akan lebih besar. Dan pasti pressure-nya akan lebih besar. Maka dari itu persiapkanlah semuanya dari sekarang. Oke, thank you.